dan sembah kami kiranya sungguh benar serta menyenangkan Engkau di tempat yang maha tinggi. Biarlah pujian kami merupakan deklarasi dari setiap iman kami. Bahwa kami hidup bukan karena melihat, tapi kami hidup karena percaya. Sebab Engkau Tuhan yang telah menyelamatkan setiap kami, bukan karena perbuatan baik kami, bukan karena usaha dan upaya kami, tetapi semata-mata hanya karena kasih-Mu yang memberikan kepada kami iman untuk percaya kepada Engkau. Sekalipun kami tidak melihat Engkau, tapi kami bisa merasakan kuasa dan kasih-Mu bekerja di dalam hidup kami. Jika kami ada sebagaimana kami ada, bukti nyata betapa Engkau ada dan Engkau sangat amat mengasihi kami. Oleh sebab itu layaklah ya Bapa kami memuji, menyembah dan datang beribadah kepada-Mu. Sebab kami tahu jerih lelah kami di dalam mencari Engkau sekali-kali tidak akan sia-sia. Sebab orang yang bergantung harap sepenuhnya kepada Tuhan dengan setia, sekali-kali tidak akan pernah dikecewakan. Inilah setiap kami ya Bapa. Kami rindu biarlah kiranya lawatan dan jamahan-Mu melawat dan menjamah kami sekali lagi pada hari ini, agar kami diteguhkan dan dikuatkan iman kami, untuk kami senantiasa berjalan di tengah situasi dunia yang semakin berubah dan kecenderungan manusia mempunyai egosentris di dalam dirinya sendiri sehingga mengabaikan akan keberadaan Tuhan. Namun kami ingin berjalan di dalamnya. Kami berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan kuasa-Mu yang terus Kau melengkapi di dalam hidup kami. Beracara dan berkaryalah dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami rindu. Berfirmanlah bagi kami. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Kita yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin. Dengan kemuliaan Tuhan, shalom. Ya, senang sekali bisa kembali hadir untuk bagian berkat firman Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Baik. Sesuai dengan kabar Anda luar biasa, mari kita lihat firman Tuhan terambil dari 3 Yohanes 1. 3 Yohanes 1 ayat 2. 3 Yohanes 1. 3 Yohanes 1. Jangan dibesuk ya ayat ini. Iya. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa supaya engkau baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Haleluya. Amin. Sesuai dengan jawaban saudara bahwa setelah hidupnya dalam keadaan baik dan luar biasa, berarti saudara menggenapi setiap kebenaran sabda firman Tuhan. Apapun boleh terjadi di dalam setiap kehidupan kita, bahkan dunia yang sedang mengalami perubahan. Perubahan dunia tidak akan pernah mungkin bisa kita tolak. Kalau kita berkata menjelang hari-hari terakhir akan tiba masa yang sukar. Manusia mempunyai kecenderungan mencintai dirinya sendiri, memperhambakan dirinya hanya dengan uang. Sebab di dalam dunia ini buat mereka tidak ada lagi lain. Seberapa banyak kita bisa mengumpulkan uang, dengan uang itu kita bisa mendapatkan keteduhan dan ketenangan serta jaminan. Tetapi dengan kondisi situasi keadaan hari-hari ini, di mana Tuhan mengizinkan situasi terjadi, permasalahan kesehatan, permasalahan perekonomian menghantam semua umat manusia di dalam dunia. Yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita, apakah kita tetap masih baik-baik dan sehat-sehat saja? Jiwa adalah suatu manifestasi pernyataan di mana rohmu sehat. Haleluya. Amin. Jika rohmu sehat, maka jiwamu pun akan sehat. Dan jika jiwamu sehat, maka tubuhmu pasti akan baik-baik saja. Amin. Nah, oleh sebab itu, kita harus kembali di tengah situasi kondisi yang ada. Kita sudah tidak bisa lagi memakai cara-cara yang lama.
Untuk apakah saudara datang beribadah kepada Tuhan? Saudara datang mencari Tuhan secara pribadi, yang merupakan sesuatu kebutuhan yang sangat mencukupi dalam hidupmu. Apakah kau mencari Tuhan untuk segala berkat-berkat untuk mencukupkan segala kehidupan? Saya berdoa Tuhan memberikan penghasilan kepada saudara yang cukup, agar saudara dapat memenuhi kebutuhan pribadi saudara, agar saudara bisa memenuhi kebutuhan keluarga saudara, agar saudara bisa juga memenuhi kebutuhan untuk menopang pekerjaan Tuhan, agar saudara juga bisa memberi kepada orang yang membutuhkan. Itu saya berdoa buat saudara. Amin. Iman situ yang amin. Yang terbuka. Amin. Amin. Karena memang itu yang Tuhan mau. Dan Tuhan memberikan hikmat di dalam roh saudara, yaitu hikmat untuk senantiasa menghadirkan ide-ide yang cemerlang di dalam pemikiran. Ide-ide yang cemerlang itu berbicara pewahyuan tentang kebenaran di dalam seluruh aspek hidup saudara. Sehingga pada waktu saudara menerapkan kebenaran itu, dia akan menghasilkan sesuatu yang cemerlang, karena di dalamnya ada kekuatan kuasa Allah yang mengerjakannya. Amin. Itu yang Tuhan kehendaki. Sehingga bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dia pasti akan memberkati saudara saya dengan 4 kebutuhan ini. Namun juga Tuhan minta kepada setiap kita, jangan terburu-buru dan tergesa-gesa. Mau kemana sih? Tuhan minta kepada kita sabar. Nah, sabar itu sangat penting buat kita. Kenapa sangat penting? Karena itu bukan natur kita. Itu bukan sifat dan karakter kita. Sifat karakter kita kan mendengarkan khotbah atau mendengar motivator yang berbicara 1, 2, 3, yes, jeger, enak aja. Kalau dijeger mau ngapain? Tapi Tuhan ngajar kita sabar, karena untuk menerapkan ide-ide yang cemerlang, pewahyuan, untuk menerapkannya di dalam kebenaran itu seringkali terganggu, terkorosi dengan segala sesuatu yang ada di dalam dunia yang kita bisa lihat. Kehendak dan keinginan kita pribadi yang selalu senantiasa ingin serba cepat. Nah, untuk itu perlu direnungkan. Untuk bisa renungkan itu perlu kesabaran. Sehingga benar-benar ide itu datang dalam hidup saudara, tertanam di dalam hatimu, terpikir di dalam pemikiranmu, terucap di dalam ucapanmu, maka lihat, kejadian itu terjadi dalam tindakanmu. Haleluya. Amin. Orang dunia sih bilang kita begini, mana mungkin? Di tengah orang berkata tidak mungkin, kita tetap percaya. Maka lihat, berkat-berkat itu juga akan yang saudara terima adalah berkat yang tidak mungkin. Haleluya. Amin. Berjalan bersama dengan Tuhan itu adalah sesuatu istimewa yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, untuk berjalan dengan Tuhan tidak ada lagi lain. Kalau kita berkata tanpa iman tidak mungkin manusia berkenan kepada Allah. Allah sangat merindukan agar kita semua mendapatkan perkenanannya. Tujuannya tidak lagi lain, agar hal-hal yang luar biasa, yang spektakuler, yang Allah sediakan bagi setiap kita itu dinyatakan, sehingga banyak orang di dalam dunia tercengang. Dan pada waktu mereka tercengang, mereka akan datang kepada kita dan kita bawa mereka kepada Tuhan kita. Berikan tepuk tangan bagi kita. Tanpa iman, tak mungkin manusia berkenan. Dan kepada siapa dia berkenan, dia memberikan iman itu. Dan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman. Untuk bertahan dalam kehidupan situasi hari-hari ini tidak ada lagi lain antara iman
takut dan berpadu dengan firman. Karena iman akan menjadi satu kuasa pada waktu iman itu selalu terpaut dengan firman. Artinya hari-hari ini kita harus lebih konsisten menjalin hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi melalui pembacaan dan perenungan firman. Sebab itu hari-hari ini gereja Tuhan harus terus menjadi perpanjangan di mana firman Tuhan harus disampaikan. Sehingga jemaat umat Tuhan imannya dibangkitkan dan iman yang menyatu dengan firman. Wah, luar biasa. Luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saya. Bukan dari sesuatu penghasilan yang dari luar yang melengkapi dan mendandani hidup saya. Tapi keberhasilan iman menyatu dengan Dia adalah manusia ilahi yang terus Tuhan bangun di dalam hidup saya. Sehingga saya boleh ada sebagaimana saya ada. Tidak terpengaruh dengan kondisi yang di luar sana. Dia datangnya baik, haleluya. Dia datang baik juga, haleluya. Tidak ada satu pun yang saya banggakan dan saya pamerkan yang bersifat hal-hal yang ada di dalam dunia. Jazornya karena emang aku gak punya. Nah iya, kenapa saya gak punya? Saya gak kepengenan itu. Amin. Kita hamba Tuhan, kita hamba kebenaran. Kalau kita hamba Tuhan, kita hamba kebenaran, yang kita pengen pun cuma benar. Harga diri kita tidak diukur dengan segala sesuatu yang ada di luar kita. Waktu miskin yang nempel, begitu diberkati Tuhan, hidung gede banget naik kepala. Gak bisa. Yang Tuhan ingin bangun hari ini tiada lagi lain adalah kekuatan iman kita kepada Dia. Sehingga Dia yang semakin besar di dalam hidup kita, dan kitanya yang semakin kecil dan semakin berkurang-kurang. Untuk permasalahan keempat hal itu, Tuhan pasti cukupkan. Dia akan bukakan pekerjaan penghasilan kepada kita yang mencukupkan. Buat pribadi kita cukup, haleluya, amin. Buat keluarga kita cukup, haleluya, amin. Buat menyokong pekerjaan Tuhan cukup, amin. Buat berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan cukup, amin. Mau apa lagi hidup kalau udah bisa begitu? Empat hal itu saja buat saya sudah menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena sebelum saya bertobat mantan preman darah Yesus. Boro-boro mikirin orang lain, mikirin diri sendiri aja kurang. Tapi setelah ada di dalam Tuhan, terjadi suatu perubahan. Bahwa hidupku sekarang bukan karena melihat, tapi hidupku karena hasil kepercayaan kepada Dia. Dia sanggup mampu merubah hidup ini, saudara. Dan Tuhan memberikan juga kepada saya pelayanan yang khusus. Saya boleh pergi pelayanan kemana? Penginjilan silahkan kemana, ke luar negeri silahkan. Tapi ada satu yang khusus Tuhan tempatkan di hati saya. Nggak ada lagi lain itu pelayanan penjara. Tapi pelayanan penjara. Supaya mereka juga bisa melihat dan merasakan bertobat. Sebab bagi mereka tidak ada perkara yang mustahil. Orang yang punya latar belakang merusak dan hancur sekalipun, jika kau datang kepada Tuhan, kau bisa dipakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Amin. Nah, sedemikian juga dengan saudara saya. Segmennya berbeda, berkatnya berbeda, kondisinya berbeda, situasinya berbeda, imannya berbeda, karunia-nya berbeda, tetapi tetap dasar dan fondasinya harus tetap beriman kepada Tuhan. Nah, untuk itu lihat 2 Tawarikh 16 ayat 9. Pak Hendra apa?
percaya janjimu aja. Kenapa istri saya nggak ikut? Berisik, pakai masker apa ini? Overprotection. Mendingan kamu aman di rumah aja, biar lebih aman. Fokus. Ya maksudnya baik, tapi kadang-kadang melemah ini juga. Iya, kamu diam di rumah lah, kakak anak satu, saya anak satu bawa. Tetap bodyguard harus bawa. Nggak diizinkan jalan sendiri. Justru saya pelan. Gua pendeta man, ya justru kalau pendeta mesti didampingin gitu. Cinta seorang istri memang saya tuh seneng. Istri tuh cinta banget mas. Padahal begitu. Ada makan hari ini, besok cukupkanlah makanan kami hari ini. Heran tuh, mau aja ngikut. Dia istri yang tidak bekerja, maka dia tidak menghasilkan uang. Saya lah harus bekerja. Dia istri yang taat, maka saya harus mengajar. Dia bukan istri yang bekerja, punya penghasilan gede, sehingga gue mesti ikutin. Kita hamba Tuhan perlu yang begitu. Dia nggak punya pekerjaan, dia ngurusin keluarga rumah tangga itu bekerja. Dia tidak punya penghasilan, dan saya yang bekerja melayani Tuhan, dia hidup dari pelayanan perkataan firman Tuhan. Amin. Cita-cita kita gak ada lagi lain. Didik anak-anak kita punya ilmu dan selebihnya melayani pekerjaan Tuhan. Sederhana aja, tapi kan enjoy jalaninnya. Paling ketemu Pak Hendra, gimana? Seraya lagi kan nih? Ntar kamu berangkat lagi udah saya seraya aja sama dia. Ya kan? Pokoknya ayo tinggal ya. Ya, kita tunggu Israel terbuka, baru dia lagi kita berangkat lagi sama Pak Hendra. Amin. Biar Pak Hendra yang atur, Pak Hendra yang ngurus, karena dia pengusaha dan pendeta, karena gua kan pendeta, gak ada pengusaha, ribut kita. Jadi pengusaha yang ngurus dan pendeta. Amin. Deal ya? Deal. Panggung balik ngomong. Saya gak urusin lagi, karena urusannya hanya naik kebenaran. Amin. Oke. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Artinya Tuhan sedang menjelajah seluruh bumi untuk mencari sesiapapun juga yang mau berharap sepenuhnya kepada Dia dan setia mempercayai Dia di dalam seluruh aspek hidupnya. Tuhan gak mau lagi sekedar mencari orang-orang yang hanya sekedar percaya, tapi Tuhan ingin mencari orang-orang yang percaya dan setia terhadap kepercayaannya. Hari-hari ini iman dan kepercayaan yang setia sedang digempur. Perubahan cuaca yang terjadi, habis panas hujan, begitu ada kena hujan, haji, periksa langsung positif darah Yesus. Halo, iman sedang dihajar. Israel negara maju, 3 kali vaksin, maksud vaksin keempat jadi juga Pak. Mau berapa lama kita terus mengikutinya? Bukan berarti kita menentang akan hal itu. Saya udah 4 kali divaksin. Orang Israel itu berapa? Loh, iya kan? 1, 2 mandiri, terakhir kemarin booster. Terus bukan cuma nanya, lu divaksin untuk cari status doang, vaksin ketiga. Ampun Tuhan, ini juga. Iya kan? Coba lihat udah semua tuh selesai. Mau diikutin terus, ya kita nggak tentang itu semua. Karena itu adalah perintah, kita terapkan. Tapi jangan sampai engkau mengabaikan imanmu kepada Tuhan dengan setia. Haleluya. Amin.
Pisahkan itu semua. Jangan taruh pengharapanmu ke situ. Tuhan sedang mencari kok orang-orang yang mau setia dan mempercayai. Dan Tuhan gak pernah salah ini. Alkitab mencatatnya, pada waktu dia lewat di Jericho, ada pengemis buta. Dia telah mendengar berita tentang kuasa kesembuhan Yesus. Dia telah mendengar kuasa mujizat yang Yesus kerjakan. Pada waktu dia mendengar bahwa Yesus lewat, dia angkat sulung butanya. Dia berdiri dan dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah. Dan Yesus menghampiri orang itu. Serta dia berkata, apa yang kau ingin aku kerjakan bagimu, Bartimeus? Buat mataku melihat. Nah, jawabannya coba kita lihat. Matius 9 ayat 29. Matius 9:29 apa katanya? Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, apa katanya? Jadilah kepadamu menurut imanmu. Iman itu sangat penting, menaklukkan dan menembus segala kemustahilan. Ayo dong, iman kita harus mempunyai iman yang solid, yang semata-mata hanya mempercayai Dia. Ucapkan kata-kata iman hari-hari ini. Jangan membesar-besarkan yang masalah yang ada di dalam dunia. Ucapkan bahwa hanya dengan iman tidak ada perkara yang mustahil. Itu buta yang dari lahir. Sebelumnya ada satu peristiwa juga yang luar biasa. Pada waktu Yesus tiba di Kapernaum, ada seorang kepala rumah ibadat yang anaknya sakit hampir mati. Dia bersujud di hadapan Yesus, di hadapan banyak orang, merendahkan dirinya, meminta Yesus untuk datang ke rumahnya, meletakkan tangannya, maka anaknya akan sembuh. Yesus segera mengikuti ke rumah Yairus. Tapi di dalam perjalanan, langkah Yesus terhadang karena ada orang perempuan yang pendarahan sudah 12 tahun. Pendarahan 12 tahun meleleh darah. Hartanya habis, dipakai untuk mengobati, untuk pemeliharaan hidupnya. Tetapi hartanya habis, keadaannya tidak semakin membaik, tapi keadaannya semakin memburuk. Tapi begitu dia dengar berita tentang kesembuhan yang Yesus kerjakan, maka lihat, imannya bangkit. Dia berdiri dari tempat pertidurannya. Dia mengabaikan kelemahannya. Dan dia mengambil sikap serta melangkah dan dia berkata, asal pujama saja ujung jumbai jubahnya. Artinya ujung talitnya itu. Orang Yahudi kalau berdoa kan dikerudungin tuh, ada talitnya. Nah itu tuh, asal aku jamah aja ujung jubah talit doanya. Asal aku jamah saja ujung jubah talit doanya, kerudung doanya, maka aku akan sembuh, kata perempuan. Dan perempuan itu menyentuh ujung jumbai jubah Yesus. Dan ada kuasa yang keluar. Dan seketika itu juga perempuan itu merasakan tubuhnya sudah sembuh. Haleluya. Amin. Siapakah yang berdoa buat saudara? Betul, kita harus saling mendoa. Tapi saudara harus mengerti bahwa sekarang ini Yesus sedang duduk di sebelah kanan Allah Bapa.
Dia menjadi pengantar, dia menjadi syafaat, dia menjadi pendoa untuk kamu serta membela kamu di hadapan Bapa. Yesuslah pendoa kita yang sejati. Haleluya. Amin. 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 Minta doa sama Yesus. Gak salah kamu minta doa sama pendeta. Begitu lu sukses tersinggung lu. Lupa sama gue. Begitu lu sukses ditawarin barang, lu mau beli ini barang gue. Coba lihat. Tapi begitu Anda datang kepada Yesus, Dia memberikan dan Dia memang pernah mengharapkan kembali dari hidup saudara. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Amin. Perempuan terasa sembuh dan akhirnya dia Yesus melayangkan pandangannya ke semua orang. Dan dia bertanya, siapa yang menjamah aku? Padahal orang banyak mengelilingi. Tapi Yesus tetap mengabaikan. Karena ada kuasa yang keluar dari dirinya. Sementara orang yang berkerumun bersama dengan dia tidak menarik kuasanya. Dan ternyata perempuan itu maju dengan gemetar serta mengakui. Dan dia menceritakan semua yang terjadi di dalam hidupnya. Iman yang asli, iman yang Tuhan. Dia berani menyerahkan seluruh hidupnya kepada Dia. Amin. Hal ini juga menjadi satu pribadi buat saya. Bagaimana saya tidak lagi mendapatkan pertolongan. Di tengah saya berseru kepada Dia, Dia memberikan pertolongan. Dan dari sejak saat itu saya menyerahkan seluruh hidup saya kepada Dia. Dan dari sejak 26 tahun yang lalu sampai hari ini, sebagaimana saya ada, semua semata-mata karena penyerahanku kepada Dia. Dan Dia sekali-kali tidak pernah mengecewakan. Dia memelihara kehidupanku bersama dengan satu istri, 2 anak. Selama itu gak berubah ya. Amin. Dan jangan coba-coba berubah. Mimpinya tengking darah Yesus. Amin. Selama satu istri, 2 anak tidak berubah, maka janji Tuhan juga tidak akan pernah berubah di dalam setiap hidup kita. Haleluya. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Nah sekarang Tuhan cuma cari, bukan cuma sekedar orang yang bisa berbuat baik. Amsal 26. Coba kita. Nah, banyak orang menyebut diri apa? Baik hati. Hati si baik karena Yesus. Saudara percaya? Bapak itu kalau orang bilang hati itu baik dan bergaul dengan dia, busuk tuh. Ya bisa. Hati manusia tidak bisa dipercaya. Barang siapa percaya pada hatinya sendiri, kita berkata orang berubah. Betapa liciknya hati, betapa kerasnya hati itu. Yesus sendiri berkata pada waktu dipuji Yesus yang baik. Yesus cuma berkata, kenapa kau puji aku baik? Tidak ada satu pun yang baik, cuman Bapa di surga yang baik. Berikan kemuliaan bagi Dia. Tetapi, haleluya, orang yang setia, siapakah yang menemukan? Siapakah yang menemukan? Orang yang setia. Pada waktu kata setia menempa hidup saya, gak kuat saya. Tuhan itu begitu baiknya. Kesetiaan Tuhan tidak terukur. Pada waktu saya salah, saya minta ampun kepada Dia. Tapi perasaan bersalah terus masih menguasai saya. Dan Dia berikan hikmat juga. Jangan cuma pandai minta ampun sama Tuhan. Ampuni dong dirimu
Kalau Tuhan yang setia mengampuni kita, maka kita juga harus bisa dong mengampuni diri kita sendiri. Kenapa? Karena hati kita selalu mencenderungkan kepada hal-hal yang jahat. Maka Tuhan sedang menjelajah di tempat. Dia akan mencari bukan orang baik, apalagi mendeklarasikan dirinya baik, sukses dan berhasil. Dia mencari orang-orang yang sangat amat membutuhkan pertolongan. Bartimeus yang buta begitu mendapat pertolongan, stigmanya luar biasa sehingga dia menjadi pengikut Yesus, namanya ditulis dalam Alkitab. Perempuan pendarahan bukan orang yang sukses, orang yang sudah rusak, orang yang sudah hancur, sudah habis. Tapi dia datang dengan senang hati dan menyerahkan hidupnya, dan dia imannya menyelamatkan, menyembuhkan dia. Haleluya. Amin. Dan orang yang model seperti begini nih, yang sudah tidak mempunyai pengharapan, masa depan suram, menuju kepada kehancuran, kepada kebinasaan pada usia 36 tahun, 36 tahun dan 34 tahun, di tengah kondisi itu dia datang kepada Tuhan, dan Tuhan menyatakan kasih-Nya, dan kasih yang begitu dalam yang diterima dari orang yang begitu sangat amat membutuhkannya akan menghasilkan kesetiaan kepada Dia, sebab Dia adalah Tuhan yang setia. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Bang, habis khotbah ya Bang. Salam dari Diana dari Amsterdam. Diana kaget. Oh ini bukan Bang Fahri yang dulu main keyboard di luar kuasa. Oh iya, hasil kesetiaan. Sekarang dia berkhotbah dan saya kasih fire dish. Oh salam ya Bang. Ya nanti kalau mau pelayanan ke negeri kincir angin, calling ya. Oh iya. Kalau Tuhan bawa kita ke sana. Amin. Tapi Bang Fahri ini kita kasih berangkat lagi Bang. Amin. Amin, amin. Ini hasil kesetiaan di sini. Amin. Kesetiaan bukan dari diri kita. Memang Tuhan yang tempatkan. Banyak orang yang pergi datang, tapi kami tetap aja di sini. Haleluya. Amin. Yuk kita naik ke pujian. Mari ya, kasih Tuhan. Kalau lagunya apa tadi kan? Lagunya apa tadi kan? Sekalipun pengarang tak bersuara, pengharapan di dalam Tuhan. Judulnya? Kalau lupa. Sekalipun pun tabungan pun nggak ada. Yang sharing siapa? Yang pengharapan untuk banyak Tuhan. Tuhan perlindunganku. Haleluya.
Kemampuan pendengaran kami terbatas, kemampuan kami berkata-kata terbatas. Namun kuasa firman-Mu tidak akan pernah terbatas bagi setiap kami. Aku berdoa, biarlah kuasa dan kasih-Mu ya Tuhan melawat dan jamah, memberkati semua umat Tuhan di tempat ini. Haleluya. Buat Bapak Ibu yang mengharapkan pertolongan dari Tuhan, boleh angkat kedua tangan saudara. Kami perlu jamah, jamah pulih, bangkitkan setiap kenikmatan di dalam hidup kami. Dan biarlah kesetiaan Tuhan senantiasa mengikatkan. Dan biarlah setiap firman-Mu tertanam di dalam hati dan pikiran serta ucapan dan perbuatan kami. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tuhan memberikan kepadamu bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Di dalam nama Yesus. Aku berdoa ya Bapa, mencukupkan setiap penghasilan mereka dengan memadai, sehingga mereka memenuhi kebutuhan pribadi mereka, keluarga mereka, menopang pelayanan dan berbagi buat orang-orang yang membutuhkan. Di dalam nama Yesus, jamah ya Tuhan, lepas segala sakit penyakit, lepas segala yang jahat, dan tercurah kiranya damai sejahtera Tuhan. Di dalam nama Yesus, terbukalah setiap pintu-pintu yang tertutup. Apapun yang diperbuat tangan mereka, Tuhan menjadikannya berhasil. Di dalam nama Yesus, aku dan seisi rumahku menyembah Tuhan. Tembok api memagari hidupmu, malaikat Tuhan berkemah di sekelilingmu, Roh Kudus ada di dalam hidupmu. Jadilah kuat, dan tetaplah setia. Di dalam nama Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman dan pengurapan-Mu senantiasa menyertai kami, dan kami membawa dimanapun kami berada, sehingga melalui biarlah nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Di dalam nama Yesus aku mengucap syukur. Kita yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama saya. Amin. Silakan.